Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Malam. Seorang anggota TNI menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang tidak dikenal di Sumedang, Jawa Barat. Korban terlibat kecelakaan sebelum dianiaya. Inilah video amatir seorang anggota TNI yang dikeroyok orang tidak dikenal di kawasan Jalan Raya Cadas Pangeran Ciherang, Sumedang, Jawa Barat. Anggota TNI ini diketahui adalah salah seorang anggota dari bagian kesehatan di Yonif Rider 301 Prabu Kian Santang. Menurut warga, aksi pengeroyokan bermula dari kecelakaan yang melibatkan pengendara mobil dan pengemudi ojek. Itu tahu-tahu mobil macet, terjadi pemukulan, itu aja tahunya. Itu teh gimana ceritanya katanya Pak? Katanya di pangkalan ojek itu nyerempet katanya, nggak tahu. Katanya nyerempet. Terus di sini si pengguna mobil itu dikeroyok gitu. Ya. Sementara Komandan Sabdem Pom Sumedang Kapten Eko Budianto membenarkan adanya anggota TNI yang terlibat kecelakaan dan jadi korban pengeroyokan di wilayah Cadas Pangeran. Kita kemarin menangani kasus kecelakaan, dapat informasi anggota TNI ya, itu terjadi laka dan ditangani sama kita juga dari Subdepom maupun dari Polres unit laka. Memang benar itu anggota TNI yang terjadi laka lalin. Setelah itu kita sebagai polisi militer kita olah TKP di sana dan bawa korban juga ke rumah sakit Dr. Slamet sini, rumah sakit RSUD Slamet. Sejauh ini pihak Subdenpom belum memeriksa anggota TNI yang jadi korban pengeroyokan karena masih dirawat. Insiden ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat kecanduan bermain game online, seorang pemuda nekat mencuri sepeda di komplek TNI Angkatan Darat di Bandung, Jawa Barat. Aksi pelaku ini pun terekam oleh kamera pengawas. Aksi pencurian sepeda yang dilakukan seorang pemuda di komplek TNI Angkatan Darat di wilayah Polsek Talengkong, Bandung, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Berbekal rekaman ini, polisi berhasil menangkap pelaku yang adalah warga Buah Batu. Pelaku pun ditangkap saat sedang bermain game online di sebuah warnet. Pelaku nekat mencuri sepeda senilai Rp1 juta ini karena kecanduan bermain game online. Untuk main game di warnet gitu. Iya. Kamu berapa jam kamu setiap hari main game? Setiap hari diemnya di warnet. Habis berapa setiap hari yang kamu? Sehari ya pegang 100 lah. Kalau melakukan pencuriannya sendirian, hanya modus operandinya dengan jalan kaki. Pertama dia jalan kaki dulu, setelah melihat nggak langsung diambil. Setelah dilihat, oh ada sepeda, dia pelajari dulu, besok lusanya baru diambil. Sementara sepeda curian tersebut berhasil diamankan dari seorang penadah yang juga turut ditangkap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Puji Prayitno, iNews melaporkan. Polisi masih memburu pelaku penusukan salah satu pendukung pasangan calon wali kota Makassar di kawasan Palmerah, Jakarta. Polisi pun menduga pelaku penusukan berjumlah 2 orang. Salah satu pendukung pasangan calon wali kota Makassar ditusuk di kawasan Palmerah, Jakarta pada Sabtu malam. Korban ditusuk orang tidak dikenal saat jelang debat perdana Pilkada Makassar di sekitar lokasi. Polisi memeriksa sejumlah saksi di lapangan dan mempelajari rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil identifikasi awal, pelaku penusukan merupakan orang tidak dikenal dan kini dalam pencarian. Dilakukan oleh orang tak dikenal yang berdasarkan petunjuk dari lapangan serta dari rekaman kamera pemantau itu diduga dilakukan oleh satu orang pelaku penusukan di mana korban sendiri saat ini masih dalam perawatan intensif di salah satu rumah sakit swasta. Karena penusukan ini, korban terluka di pinggang dan dirawat di rumah sakit di kawasan Kebun Jeruk.
Usai debat, calon wali kota Makassar nomor urut 2 beserta wakilnya menjenguk korban di rumah sakit. Ia menghimbau seluruh simpatisan dan relawan untuk tenang dan menyerahkan kasus penusukan ini kepada polisi. Dan saya menghimbau kepada seluruh sahabat, relawan, simpatisan, kita harus tetap bersikap tenang. Kita harus tetap bersikap tenang dan menyerahkan segala urusan ini ke pihak kepolisian yang akan bekerja untuk mencari siapa pelaku dan siapa dalang dari pelaku penikaman ini. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, diduga pelaku berjumlah 2 orang yang berperan sebagai pelaku penusukan dan seorang lain yang menunggu di motor untuk melarikan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pihak menyambut kembalinya Partai Masyumi. Deklarasi partai yang bubar pada era Presiden Soekarno itu digelar kembali dan dihadiri para petinggi KAMI. Sejumlah pihak menyambut baik kembali aktifnya Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masumi. Salah satunya pendakwah yang juga Ketua Komisi Dakwah MUI, Cholil Nafis. Kehadiran Partai Masumi diharap bisa membuat umat Islam Indonesia memiliki lebih banyak pilihan untuk menyalurkan suaranya di ranah politik. Yang saya lihat sebenarnya teman-teman ada kerinduan. Saat Masyumi dulu jaya, saat umat Islam dalam satu partai ada kerinduan itu. Meskipun fenomenanya agak sulit untuk diterapkan karena masing-masing partai umat Islam sudah kokoh dan sudah ada pada masanya. Umpamanya DPKB basis NU, teman-teman Islam Perkotaan ada Partai Keadilan Sejahtera. Dan juga pernah ada Bulan Bintang kan yang dianggap adalah bagian dari Masyumi tetapi tak bisa mendongkrak banyak. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi kembali aktif setelah deklarasi resmi kemarin bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-75. Deklarasi dihadiri petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Sementara pendiri Partai Umat Amin Rais yang juga hadir menyatakan siap bergabung jika nantinya Masumi bisa lebih besar dari Partai Umat. Terdapat sejumlah nama yang menjadi calon Majelis Syuro Partai Masumi, diantaranya Abdullah Heha Mahua, mantan penasehat KPK, MS Ka'ban, mantan Menteri Kehutanan, Tengku Zulkarnain Wasekjen MUI, hingga budayawan Ridwan Saidi. Berasal dari organisasi Islam, Partai Masumi dibentuk pada 7 November 1945 oleh tokoh-tokoh Islam kala itu. Namun pada 17 Agustus 1960 dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terpidana kasus narkoba, kepemilikan senjata ilegal dan asusila Gatot Brajamusti meninggal dunia di Rumah Sakit Pengayom Lapas Cipinang, Jakarta Timur hari ini. Gatot meninggal dunia karena sakit komplikasi. Terpidana kasus narkoba, kepemilikan senjata ilegal dan asusila, Gatot Brajamusti meninggal dunia di Rumah Sakit Pengayom Lapas Cipinang, Jakarta Minggu sore. Gatot meninggal dunia karena penyakit komplikasi hipertensi dan gula darah tinggi. Selain itu, ia juga menderita stroke selama 3 tahun terakhir. Jenazah Gatot dibawa pihak keluarga ke Sukabumi, Jawa Barat untuk dimakamkan. Dari dulu dia kan sering dirawat. Oh, sakit-sakitan ya? Iya. Terakhir sakit apa sih, Pak? Stroke. Iya. Oh. Terus ini mau dimakamin di mana, Pak? Di Sukabumi, Pak. Sukabumi. Sudah. Mantan Ketua Persatuan Artis Film ini seharusnya dipenjara selama 20 tahun karena 3 perkara. Pertama, terkait kepemilikan 2 senjata api ilegal pada 2018. Ia pun divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gatot juga terjerat kasus narkoba bersama artis Reza Artamevia pada 2016. Pengadilan Tinggi Mataram memvonis Gatot selama 10 tahun penjara atas kepemilikan sabu. Ia juga tersandung kasus pemerkosaan anak dan divonis 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai jemput paksa pasien COVID-19 di Probolinggo. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di iNews Malam.